Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Segala puji kita panjatkan atas syukur Allah subhanahu wa ta'ala atas rahmatnya serta limpahan nikmatnya yang telah dikurniakan kepada kita semua sehingga kita masih dapat kembali dipertemukan pada malam hari ini, pada kesempatan kali ini insya Allah dalam keadaan sehat. Salam serta salam tak lupa kita aturkan pada suri tauladan kita baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada keluarga beliau, pada istri-istri beliau, pada tiga generasi terbaik, pada para sahabat, tabi'in, tabi'in, serta kepada umat-umat beliau yang selalu mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga akhir hayatnya. Baik jamaah kajian Bumiku Mengaji yang semoga dirahmati Allah, insya Allah pada kesempatan kali ini, pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian rutin kita di Sabtu malam Ahad. Ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kitab Wadzaifu Ramadan yang merupakan karya Syekh Abdurrahman bin Muhammad bin Qasim. Insyaallah kajian kita pada malam hari ini melanjutkan dan masuk ke pertemuan ke-6 yang akan bersama beliau guru kita Ustaz Faizal Mista SHMPDI Hafizullah Ta'ala. Baik, sebelum kajian dimulai dan sambil menunggu Ustaz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini, kami mengajak pada jamaah sekalian untuk ikut bergabung dalam dakwah Bumiku Mengaji dengan ikut membagikan atau men-share informasi kajian dari Bumiku Mengaji kepada keluarga maupun rekan-rekan dari jamaah. Kemudian kami juga mengajak pada jamaah untuk terus memperbaiki niatnya dalam belajar, memperhatikan adab-adabnya dalam bermajelis, serta mempersiapkan alat tulisnya sehingga nanti bisa mencatat faedah-faedah yang akan disampaikan oleh Ustadz. Kemudian kami juga informasi kepada jamaah, insya Allah kajian kita nanti akan ada dua sesi, yakni sesi materi di sesi yang pertama, kemudian jika memungkinkan kita akan buka sesi yang kedua untuk sesi tanya jawab. Kami menghimbau kepada jamaah untuk bisa mengajukan pertanyaan sesuai dengan materi pembahasan kita pada malam hari ini. Para jamaah bisa mengajukan pertanyaan dengan raise hand terlebih dahulu jika ingin bertanya secara langsung atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Bagi jamaah yang hendak bertanya eh, namun malu atau pada privasi dari pertanyaannya, pertanyaan bisa langsung dikirimkan kepada MC. Baik, insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Sambil menunggu Ustadz, kami persilahkan kepada jamaah bisa share informasi kajian pada malam hari ini atau memurojaah materinya di pertemuan sebelumnya dan mempersiapkan dirinya dengan baik sebelum kajian dimulai. Baik, mungkin demikian untuk mukadimah dari kami. Insya Allah kajian akan langsung kita mulai setelah Ustadz bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Untuk sementara kami pamit undur dulu. Oh, Alhamdulillah Ustadz sudah akan bergabung ya. Jadi kita tunggu sebentar. Ustadz sudah berada di ruang tunggu. Baik, pada jamaah sekalian, Alhamdulillah Ustadz sudah bergabung di Zoom kita pada malam hari ini. Insya Allah kajian akan segera kita mulai. Kami harapkan kepada jamaah untuk mempersiapkan dirinya dengan baik.
Baik, kita tunggu sebentar. Ustaz menjadi co-host ya. Baik, alhamdulillah Ustaz sudah jadi co-host. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, mengingat juga waktu sudah menunjukkan pukul setengah sembilan ya. Sembilan kita persilahkan kepada Ustadz Faizal Mista untuk menyampaikan materi pada kajian malam hari ini. Pada Ustadz, waktu kami persilahkan, boleh tafadhol masykurah. Baik, jazakumullah khair Syekh Muhammad dan juga tim. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan pembacaan kitab Wadhaifur Ramadan, yaitu ringkasan dari kitab Lataiful Ma'arif li Syekh li Al-Hafiz Ibn Rajab rahimahullah ta'ala, yang diringkas oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Qasim rahimahullah ta'ala, yang beliau sebutkan kitab yang mulia ini dengan sebutan Wadhaifur Ramadan. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tarawih dan juga amalan-amalan yang mulia jihad di bulan Ramadan, yaitu di mana di bulan Ramadan tersebut ada dua jihad yang sangat agung yang seharusnya seorang mukmin dan orang-orang muslim semangat untuk melaksanakan dua ibadah yang agung ini, yaitu siam fi nahari Ramadan, berpuasa di siang bulan Ramadannya, dan juga al-qiyamu fi laili Ramadan, berqiyamul lail atau salat tarawih di malam Ramadannya. Al-Hafiz rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa hukum salat tarawih itu sunnah, ya, pada pertemuan yang kemarin. Kemudian tarawih, kenapa dinamakan salat tarawih? Dia jamak dari tarwiha, ya. Mufradnya tarwiha, yang berarti istirahat, fi qiyam syahri Ramadan, yaitu ada istirahat pada saat melaksanakan sholat di malam bulan Ramadan. Yaitu para salaf dahulu, mereka membiasakan menghidupkan bulan Ramadan dengan sholat sunnah, ya, setelah sholat fardu di bulan Ramadan, ba'dal isya atau ba'da rawatib, ya, sunnah rawatib ba'dal isya, mereka melanjutkan dengan qiyamul lail yang disebut dengan sholat tarawih. Kenapa disebut tarawih? Karena para salaf dahulu mereka terbiasa beristirahat setelah taslimain atau taslimatain, ya. Setelah dua salam atau dua kali salam, yaitu 4 rakaat, karena panjangnya bacaan mereka. Dan kita sudah sebutkan asar-asar dan riwayat-riwayat pada pertemuan yang lalu, ya, bahwa para salaf dahulu mereka melaksanakan ibadah sholat di bulan Ramadan, sholat tarawih itu dengan penuh semangat. Ya. Riwayat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ada yang menyebutkan 20 rakaat, sebagaimana yang disebutkan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ya. Adapun Imam Malik, ya, mendapatkan riwayat 36 rakaat. Ya. Kemudian jumhur para ulama, ya, kebanyakan mereka berpandang bahwa Nabi SAW, sebagaimana hadis Aisyah, ya, tidaklah sholat malam melebihi dari 11
rakaat atau 13 rakaat. Sehingga para ulama khilaf tentang jumlah bilangan rakaat pada salat tarawih karena tidak ada dalil nas yang sharih dan juga yang sahih yang berkaitan dengan jumlah pastinya salat tarawih yang dilakukan Rasulullah SAW. Adapun hadis yang sahih yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha tentang salat tarawih Nabi SAW, bahwasanya Nabi hanya salat 2 malam atau 3 malam, ya. Itu pun Nabi salat sendiri, kemudian diikuti oleh para sahabat. Hari berikutnya diikuti oleh lebih banyak lagi jamaah para sahabat. Hari ketiganya Nabi SAW tidak keluar rumah untuk melaksanakan salat. Kemudian pada pagi harinya Nabi SAW mengingatkan para sahabat, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Qad ra'aitul ladzi sana'tum walam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa ani khasyitu an tufradu alaikum." Sungguh kata Nabi, aku telah melihat kalian, yaitu perbuatan kalian mengikuti sholat malamku di bulan Ramadan, ya, sholat tarawih itu, hari pertama dan hari kedua. Kemudian hari berikutnya tidaklah yang menghalangiku untuk keluar sholat pada hari berikutnya, kecuali kata Nabi, aku khawatir apabila ini dilanjutkan nanti akan diwajibkan untuk kalian dan ini sangat berat, ya. Maka kekhawatiran Nabi SAW bukti bahwa kelembutan beliau kepada umatnya. Jangan sampai akibat perbuatan ini nanti diwajibkan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi berat untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kemudian kebiasaan yang mulia ini, qiyam salat tarawih di bulan Ramadan, dilanjutkan oleh para sahabat baik di zaman Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, juga di zaman Khulafaur Rasyidin yang lainnya. Kemudian di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Umar radhiyallahu taala anhu menyuruh Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu untuk mengimami kaum muslimin menjadi satu imam. Kemudian kebiasaan yang baik ini akhirnya sunnah Khulafaur Rasyidin dan juga ini sunnah Nabi SAW, ya. Dan sunnah Khulafaur Rasyidin ini sampai sekarang alhamdulillah dihidupkan, ya, secara syariat, dihidupkan oleh kaum muslimin, ya, dan memang dibenarkan secara syariat. Adapun jumlah rakaatnya maka itu semua kembali kepada kegiatan apa, kembali kepada makmumnya, ya, kembali kepada kebiasaan atau keadaan makmum di wilayah tersebut, ya. Adapun jika ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW yang lebih kuat dalilnya, maka tentu sebagaimana riwayat Aisyah secara umum, ya, bahwa Nabi SAW tidaklah sholat malam melebihi dari 11 rakaat. Tetapi jika ada yang melaksanakan lebih dari 11 rakaat, ada yang ingin 20 rakaat, ada yang ingin 36 rakaat, maka perkara ini perkara yang eh, apa namanya? Perkara yang mudah, ya, perkara yang mudah yang tidak perlu diperselisihkan panjang masalah ini. Akan tapi yang ditekankan oleh Ibnu Rajab rahimahullah taala dalam masalah ini adalah bacaan imam. Sehingga jangan sampai bacaan imam tersebut menyusahkan makmum, ya. Bacaan yang terlalu panjang misalkan, atau jangan juga bacaan yang terlalu cepat sehingga sholatnya hilang dari ruhnya, yaitu tumak nina. Maka perlu diperhatikan bagi para imam, ya, apabila ingin memperbanyak rakaat, maka hendaklah membaca dengan sedikit ayat-ayat Al-Quran, tetapi dengan tartil. Apabila ingin rakaatnya sedikit, maka boleh, ya, membaca dengan bacaan yang lebih panjang. Akan tapi itu semua tetap harus melihat keadaan makmumnya. Insya Allah pada hari ini, ya, kita akan melanjutkan eh, pembacaan kitab ini, yaitu fasal selanjutnya tentang keutamaan sholat malam di bulan Ramadan, ya. Taib, qala mu'alif rahimallahu ta'ala, faslun fi fadli qiyami Ramadan. Pasal tentang keutamaan sholat malam di bulan Ramadan. Sebagaimana kita ketahui, ya, bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang penuh keistimewaan. Bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Sehingga ibadah-ibadah di bulan ini memiliki banyak sekali keistimewaan dan kemuliaan. Terutama dari sisi ibadah itu sendiri, yang kedua dari sisi ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana riwayat-riwayat yang sudah kita bacakan dahulu tentang keutamaan bulan Ramadan, tentang keutamaan berpuasa, tentang keutamaan sedekah, ya, keutamaan salat malamnya dan membaca Al-Qur'an, ya,
Dan kita akan masuk sekarang keutamaan sholat malamnya. Dan sholat malam ini tentu memiliki keutamaan. Sholat malam itu sendiri adalah istimewa, amalan yang sangat mulia. Ya. Ditambah sholat malam ini dilakukan di bulan yang penuh keistimewaan, bulan yang penuh keagungan, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan. Tentu keutamaan yang di atas keutamaan di hari-hari yang lainnya. Qala Syekh Abdurrahman ibn Muhammad ibn Qasim rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Nabi SAW bersabda ya barang siapa yang qama Ramadan ya menegakkan salat malam di bulan Ramadan imanan penuh dengan keimanan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah turunkan ya mentaati perintahnya tentunya dan meyakini wahtisaban dan juga berharap ya balasan ganjaran dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengabarkan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi akan diampuni untuknya dosa-dosa yang terdahulu. Naam ya, hadis ini hadis yang sahih ya, yang disebutkan oleh Bukhari dan dapat dikeluarkan Imam Bukhari dan Muslim. Di mana hadis ini Nabi SAW mengabarkan kepada kita tentang keutamaan Qiyamul Lail dan keutamaan Qiyamul Lail di bulan Ramadan secara khusus. Ya, keistimewaannya. Dan Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu yang kita sebut dengan sholat tarawih. Ya. Qiyamul Lail di bulan Ramadan itu yang kita sebut dengan sholat tarawih. Dan sholat tarawih itu para ulama sepakat bahwasanya dimulai di waktu masuknya malam bulan Ramadan. Di waktu masuknya malam bulan Ramadan. Ya. Dan para ulama, jumhur, ya, mereka bersepakat bahwa sholat Qiyamul Lail bulan Ramadan itu dimulai setelah sholat Isya. Setelah sholat Isya malam Ramadan. Setelah sholat wajib, sholat Isya malam Ramadan. Dan para ulama berselisih tentang apakah dia setelah rawatib atau sebelum rawatib. Yang sahih, yang kebanyakan mereka berpendapat bahwa sholat tarawih itu dilaksanakan setelah sholat sunnah rawatib. Jadi sholat Isya, kemudian sholat sunnah rawatib. Sebagian ulama yang berpendapat boleh dilakukan sholat tarawih setelah maghrib. Karena datangnya maghrib itu menunjukkan datangnya malam. Ya, datangnya maghrib itu datangnya malam. Makanya penentuan malam pertama bulan Ramadan itu ketika matahari terbenam. Ya, ketika melihat hilal di waktu akhir Sya'ban itu, tanggal 29 atau 30 Sya'ban, maka malamnya itu sudah masuk malam Ramadan. Maka itu kaum muslimin ketika biasanya ya di negeri kita ketika diumumkan oleh Departemen Agama, Kementerian Agama, Menteri Agama yang mengumumkan langsung jatuhnya bulan Ramadan setelah Ru'yatul Hilal, jatuhnya pada misalkan tanggal berapa, biasanya diumumkan habis maghrib atau menjelang Isya ya. Agar kaum muslimin bersiap-siap untuk melaksanakan sholat tarawih. Dan kaum muslimin penuh dengan antusias, ya kita semua penuh dengan antusias, penuh dengan semangat menunggu keputusan tersebut agar kita bisa melaksanakan Qiyamul Ramadan. Dan alhamdulillah dengan adanya teknologi zaman sekarang, berita tersebut bisa tersebar bahkan di setiap daerah mereka memiliki tempat terbitnya matahari sendiri dan di tiap wilayah itu pasti ada kaum muslimin, perkumpulan kaum muslimin yang mengumumkan masuknya bulan Ramadan. Nah, ketika jatuh masuk bulan Ramadan, ketika itulah sudah dihitung malam itu malam Ramadan. Ya. Maka sebagian ulama berpendapat pada maghrib pun boleh melaksanakan Qiyamul Lail Ramadan. Akan tapi pendapat yang lebih kuat tentunya sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW, juga oleh para khulafaur rasyidin dan para sahabat, juga para a'imah setelahnya, para ulama melaksanakan Qiyam Ramadan itu atau salat tarawih setelah Isya. Hanya saja mereka berselisih apakah setelah rawatib atau sebelum rawatib, dan yang lebih arjah wallahu taala alam itu dilakukan setelah rawatib. Kemudian wa an Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu
Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzakara syahru Ramadan. Dari Abdurrahman ibn Auf radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW ketika menyebutkan tentang bulan Ramadan, Nabi SAW bersabda, Inna Ramadan syahrun iktaradallahu siyamahu. Sesungguhnya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang Allah mewajibkan puasa di bulan tersebut. Naam ya, mewajibkan puasa sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atasmu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelummu berpuasa agar kalian bertakwa. Kemudian wa inni sanantu lil muslimina qiyamahu, dan aku menjadikan ibadah sunnah untuk muslimin mendirikan qiyamahu, maksudnya mendirikan sholat di malamnya. Ya. Naam ya. Hadis ini menunjukkan hukum sholat tarawih atau qiyam lail fi syahri Ramadan itu hukumnya sunnah. Akan tapi para ulama berselisih tentang makna apa tentang hukum disunnahkan tarawih. Apakah dia dari hadis ini atau dari perbuatan Nabi SAW atau dari Al-Quran dan sunnah yang sahih, wallahu ta'ala alam ya. Bahwasanya disunahkan salat tarawih itu berdasarkan dengan dalil-dalil yang rajih, yang kuat dari Al-Quran maupun sunnah, yang dikeluarkan hukumnya oleh para ulama bahwa hukum salat tarawih itu sunnah. Faman shamahu imanan wahtisaban, siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan itu penuh dengan keimanan dan berharap pahala hanya dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kharaja minadz dzunubi kayaumi waladatu ummuhu. Maka dia seakan-akan keluar dosanya itu sebagaimana seperti dia keluar dari perut ibunya. Maksudnya dibersihkan semua dosanya. Akan tetapi ya, riwayat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama. Riwayat hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, khususnya pada perkataan kharajat minadz dzunubi kayaumi waladat ummuhu. Ya, sebagian memaukufkan, tidak marfu sampai Rasulullah SAW. Sebagian eh, mengatakan yang mahfuz atau hadis yang bisa dijadikan dalil cukup dengan hadis Abu Hurairah sebelumnya tentang keutamaan qiyam Ramadan. Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Maka kalimat ghufira lahu ma taqaddama min dzambi ini yang mahfuz, ini yang dijadikan dalil yang lebih lebih kuat ya. Adapun kalimat kharaja minaz dzunubi kayaumin waladat ummuhu, maka yang lebih mahfuz adalah ini adalah ganjaran bagi orang yang melaksanakan haji, yang hajinya mabrur ya, yang tidak melaksanakan kefasikan, rafas, maka dia mendapatkan ganjaran kharaja minadz dzunumi kayauma waladat ummuhu. Wallahu ta'ala alam. Kemudian berkaitan dengan sunnahnya perbuatan qiyamul lail atau salat tarawih ini sudah kita sebutkan ya, hadis Aisyah yang masyhur tentang perbuatan Nabi SAW melaksanakan salat di malam bulan Ramadan ya. Bahwasanya Nabi SAW di hari pertama dan hari kedua melaksanakan sholat di masjid ya, di awal bulan Ramadan. Kemudian para sahabat mengikuti Nabi SAW berjamaah. Hari pertama banyak yang mengikuti, hari kedua lebih banyak lagi. Kemudian hari ketiga atau hari keempat maka Nabi SAW tidak keluar rumah. Kenapa? Karena Nabi SAW khawatir ya, sebagaimana kita sebutkan, kata Nabi SAW, qad ra'aitul ladzi sana'tum, sungguh aku melihat apa yang kalian lakukan ya, 2 malam sebelumnya, walam yamna'ni minal khuruji ilaikum, dan aku tidaklah hari berikutnya keluar, tidaklah yang menghalangiku keluar untuk melaksanakan sholat tarawih bersama kalian, illa anni khasyitu an tufrada alaikum wa dzalika fi Ramadan. Melainkan aku khawatir ya akan diwajibkan kepada kalian, dan itu semua dilaksanakan pada bulan Ramadan. Artinya perbuatan Nabi tersebut sudah ada contohnya. Hanya saja Nabi khawatir berjamaah itu diwajibkan. Kemudian setelah itu ternyata kekhawatirannya sudah hilang, maka dilaksanakan sholat tarawih itu berjamaah di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu hingga saat ini. Walhamdulillah. Kemudian berkaitan dengan penghapusan dosa di bulan Ramadan, sudah kita sebutkan di antara keutamaan bulan Ramadan itu syahrun maghfirah ya, bulan penuh ampunan.
di mana Allah Subhanahu wa taala setiap harinya mengeluarkan hamba-hambanya dari api neraka ya, yang melakukan dosa besar, yang konsekuensi dari dosa besarnya harusnya masuk neraka, tapi karena dia melaksanakan puasa, melaksanakan qiyam dengan iman dan penuh berharap pahala dari sisi Allah, maka Allah Subhanahu wa taala mengampuninya ya. Kemudian Nabi SAW juga mengajarkan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha untuk bacaan di malam Lailatul Qadar meminta ampunan dari Allah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, Engkau mencintai ampunan, maka ampunilah aku. Begitu juga ada hadis ya. Eh, Hadis yang diriwayatkan Ibnu Hibban radhiyallahu taala anhu bahwasanya Nabi SAW pernah suatu saat naik mimbar, kemudian Nabi membaca 3 kali amin. Amin, amin, amin. Kemudian dikatakan kepada Nabi SAW, kenapa gitu? Kemudian Nabi SAW bersabda, bahwasanya Jibril, inna Jibril atani, Jibril mendatangiku. Kemudian Jibril berkata, man adraka syahra Ramadan, siapa yang dia mendapati bulan Ramadan, falam yughfar lahu famata, sedangkan dia tidak diampuni Allah, ya, padahal dia sudah melewati bulan Ramadan. Kemudian dia tidak diampuni oleh Allah, kemudian dia meninggal dunia, pada kalau nar fa'abahadahullah. Kemudian dia masuk neraka, maka Allah akan menjauhi orang tersebut dari rahmatnya. Kul amin, fakultu amin. Kata Jibril, katakan amin, maka Nabi SAW pun mengatakan amin. Nah, dan juga asar-asar yang lainnya yang menunjukkan akan keutamaan bulan Ramadan, bahwa Ramadan itu bulan ampunan, maka diharapkan ketika kita masuk bulan Ramadan, bulan ampunan, kita pun diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa-dosa kita. Taib selanjutnya, beliau rahimahullah taala akan menyebutkan beberapa dalil-dalil baik dari Al-Qur'an maupun dari sunnah yang berkaitan dengan keutamaan qiyamul lail ya, secara umum. Wal nadhkur hahuna tarfan fi fadli qiyamil lail. Kita akan menyebutkan di sini keutamaan dari qiyamul lail. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Sajadah. Nah, banyak di dalam Al-Qur'an Allah memuji orang-orang yang sholat malam, orang-orang yang bangun di waktu malam untuk melaksanakan qiyamul lail. Di antaranya ini surat Sajadah ya. Ayat ke-17 ayat ke-16 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i." Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Maksudnya mereka melaksanakan salat. Yad'una rabbahum, mereka berdoa kepada Rabb mereka khaufan wa tama'an, penuh rasa takut dan penuh rasa harap. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan sebagian harta mereka mereka nafkahkan di jalan Allah. Wa madaha qauman, dan Allah juga memuji suatu kaum ya, yaitu orang-orang yang bertakwa, ahli surga dalam surah Az-Zariyat ya. Mereka adalah orang-orang yang bertakwa yang sudah Allah janjikan surga kepada mereka. Apa sifat-sifat mereka? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Mereka dahulu waktu di dunia sedikit sekali tidur di waktu malam. Wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur, akhir malam, sahur itu akhir malam menjelang fajar, menjelang subuh, mereka senantiasa beristighfar ya. Di sini Allah SWT memuji ahli takwa yang akan masuk pada surganya Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 17-18, bahwa mereka itu sedikit sekali tidur di waktu malam. Karena apa? Karena mereka melaksanakan qiyamul lail ya, atau yang kita sebut dengan salat tahajud, salat witir. Kemudian di akhir malam mereka banyak beristighfar, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir malam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat ke-64 tentang ibadur Rahman. Di antara sifat mereka, hamba Allah yang Maha Penyayang tersebut, wallazina yabituna li rabbihim sujjada wa qiyamah. Mereka orang-orang yang bermalam dengan Rabb mereka. Yang dimaksud bermalam dengan Rabb mereka adalah melaksanakan qiyamul lail, penuh rasa ibadah sujud dan ibadah qiyamul lail di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah ayat-ayat Al-Qur'an pujian Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang ahli qiyamul lail ya. Maka sungguh kita harus membiasakan ibadah yang sangat agung ini qiyamul lail, apalagi nanti di bulan Ramadan. Dan diriwayatkan Imam Tirmizi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ini adalah riwayat-riwayat semua ya yang akan kita bacakan tentang keutamaan qiyamul lail ya. Nabi SAW pernah bersabda, ya ayuhan nas, wahai manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam, wa atimut ta'am, berilah orang lain makanan ya. Wasilul arham, sambunglah silaturahim. Wasallu bil laili wan nasu niyam, dan salatlah di malam hari
qiyamul lail ya, sedangkan orang-orang sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam. Engkau akan masuk surga penuh dengan keselamatan, penuh dengan kesejahteraan. Nah, hadis yang diriwayatkan Abdullah bin Salam radhiyallahu ta'ala anhu adalah perintah Nabi awal pertama waktu datang ke kota Madinah. Awal pertama hijrah, ketika Nabi mendapati kaum muslimin berkumpul di kota Madinah, maka Nabi memerintahkan amalan-amalan ini. Dan amalan yang mulia ini salah satunya adalah Qiyamul Lail. Di antara keutamaan Qiyamul Lail dalam hadis ini, dia adalah sebab kita bisa masuk surga penuh dengan keselamatan. Kemudian diriwayatkan dari hadis Abu Hurairah secara marfu, artinya sampai kepada Rasulullah SAW, Nabi SAW bersabda, Afdalus salati ba'dal faridati salatul laili. Salat yang paling utama setelah salat faridah, setelah salat 5 waktu adalah salat malam. Naam ya, para ulama sepakat ya bahwa salat yang utama setelah salat wajib adalah salat malam ya. Kemudian Walid Tirmizi, diriwayatkan Imam Tirmizi dari Bilal radhiyallahu taala anhu secara marfu, alaikum biqiyamil lail ya. Hendaklah kalian melaksanakan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Karena qiyamul lail ini adalah sifat orang-orang soleh sebelum kalian. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa qiyamul lail ini adalah akhlaknya atau ibadahnya orang-orang soleh dari zaman dahulu. Wa inna qiyamal lail maqrabatun lakum ila rabbikum. Dan qiyamul lail itu maqrabatun lakum ila rabbikum. Bisa mendekatkan diri kalian kepada Rabb kalian. Naam ya. Di malam hari itu kita lebih intim ya. Hubungannya dengan Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Ya, kita menyendiri, kita berdoa, kita berzikir, kita mengadukan semua keluhan kita, kemudian semua harapan kita, semua cinta kita, semua rasa rasa harap, rasa takut kepada Rabb kita Allah Subhanahu wa taala. Kemudian maghfiratun lisayyi'at. Di antara keutamaan qiyamul lail itu adalah dia bisa menghapus kesalahan-kesalahan. Wa manhatun 'anil ismi, dan qiyamul lail juga bisa mencegah kita dari berbuat dosa. Kemudian wa matradatun lidda'i anil jasad. Dan qiyamul lail ini juga di antara asarnya atau pengaruhnya bisa mengusir penyakit yang ada di tubuh kita. Subhanallah ya. Asar ini sebagian ulama tidak memarfukannya kepada Rasulullah SAW. Ya, sebagian mereka mengatakan bahwa hadis ini mauquf sampai kepada perkataan Bilal ibn Rabah radhiyallahu taala anhu. Akan tapi hadis ini secara makna benar ya, secara makna benar. Dan para sahabat dahulu memang sangat gemar melaksanakan qiyamul lail. Makanya tidak heran kalaupun ini asar yang mauquf kepada Bilal atau ini perkataan Bilal, tidak heran jika mereka memotivasi kaum muslimin untuk melaksanakan qiyamul lail berikut dengan manfaat-manfaat yang bisa didapat. Terutama dia bisa mendekatkan diri kita kepada Allah. Dia bisa menghapus dosa kita, ya, dan dia juga bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar, dan dia juga bisa menjaga kita dari penyakit. Dan kita ketahui ya bahwasanya amalan-amalan soleh itu, ibadah-ibadah kepada Allah yang berkaitan dengan ibadah badan itu, para ulama menyebutkan itu adalah zakat badan kita. Sebagaimana harta ada zakatnya, harta itu ada zakatnya, ada infaknya, badan kita juga ada zakatnya. Kalau harta, zakatnya dengan infak, sedekah, ya, baik wajib atau sunnah, maka badan ini zakatnya adalah dengan beribadah kepada Allah. Salah satunya dengan qiyamul lail. Dan kita tahu ya, bahwasanya Nabi SAW dalam masalah infak disebutkan bahwa man naqasat malun min sadaqat ya. Au man naqasat sadaqat min malin au kama qala Rasulullah SAW ya. Tidak berkurang harta itu dengan bersedekah. Maka tidak akan berkurang fisik kita ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka secara makna ini tidak menyelisihi ya bahwasanya qiyamul lail itu bisa menjauhkan kita dari penyakit atau mengusir penyakit dari badan kita. Walaupun para ulama berselisih tentang apa? Tentang niat ibadah keinginan dunia. Ya. Sebagian mereka melarang itu. Sebagian mereka menyuruh kita untuk ikhlas dalam beribadah hanya mengharapkan ridho dan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Akan tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada dalil syar'i yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa namanya bagian-bagian manfaat duniawi yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dengan ibadah ini engkau akan mendapatkan manfaat duniawi,
maka itu diperbolehkan ya. Diperbolehkan maksudnya harapan kita mendapatkan manfaat dunia tersebut karena Allah SWT sendiri yang mengabarkan akan manfaat tersebut. Seperti menyambung silaturahim, manfaatnya bisa menambah usia, kemudian bisa memperbanyak harta misalkan. Maka itu diperbolehkan secara syar'i. Tetapi tentu yang lebih utama adalah kita fokus beribadah, mengikhlaskan ibadah kita, mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang sudah tetapkan untuk kita semua. Kemudian wa fi hadisil kafarat dan hadis tentang kafarat wad darajat. Kafarat itu tebusan dosa ya. Darajat itu naiknya derajat-derajat. Qala sallallahu alaihi wasallam min darajat di antara amalan yang bisa menaikkan derajat kita ya, meninggikan derajat kita di akhirat. Yang pertama it'amut ta'am, memberi makan orang miskin. Nah, amalan memberi makan ini banyak sekali dalil-dalilnya ya, tidak kita perpanjang, memiliki banyak keutamaan. Yang kedua watibul kalam, kalimat-kalimat yang baik. Kalimat-kalimat yang baik itu kalimat zikir, kalimat doa, kalimat dakwah, kalimat nasihat, membaca Al-Qur'an itu kalimat-kalimat yang baik. Wa antakuma bil-laili wan nasun niyam. Dan di antara yang bisa meninggikan derajat di akhirat, engkau bangun di waktu malam melaksanakan sholat qiyamul lail sedang manusia sedang tidur. Naam, subhanallah. Semua amalan ini bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Kalau hadis ini secara umum ya di setiap bulan kita lakukan meninggikan derajat, bagaimana kalau hadis ini kita amalkan di bulan Ramadan? Tentu kemuliaan dan derajatnya berlipat-lipat ganda lagi ya. Memberi makan di bulan Ramadan. Kita bisa dengan memberi makan orang yang berpuasa, ya, dengan memberikan sumbangan ya atau sedekah kita atau infak kita kepada orang-orang yang membutuhkan untuk dia berbuka puasa. Ya. Biasanya disalurkan ya orang yang kita kenal atau yayasan yang kita kenal atau panti yang kita kenal atau keluarga yang kita kenal kita berikan ya dia untuk sahur dan buka puasanya. Tibul kalam, perkataan yang baik. Nah, di bulan Ramadan kita senantiasa membaca Al-Quran, menghantamkan Al-Quran, tadarus Al-Quran, tilawah Al-Quran, kemudian berzikir, zikir pagi, zikir petang, kemudian kita hafal zikir-zikir yang belum kita hafal di bulan Ramadan. Kemudian qiyamul lail di bulan Ramadan, melaksanakan sholat tarawih. Kemudian diriwayatkan Tabrani dari Abi Darda secara marfu, salah satu, salah satun, ada tiga perkara, yuhibbuhumullahu wa yadhaku ilaihim. Ada tiga perkara atau ada tiga golongan ya yang Allah Subhanahu wa taala mencintai mereka dan Allah Subhanahu wa taala tertawa kepada mereka. Wa yastabshiru bihim dan Allah bergembira dengan amalan mereka. Di antara mereka apa golongan tersebut? Alladzi lahu imra'atun. Ya, tiga golongan itu ini disebutkan satu golongan yang saya berkaitan dengan qiyamul lail, yaitu seorang lelaki yang memiliki istri yang hasna, yang sangat cantik ya. Wa firashun hasan dan kasurnya sangat empuk. Wa yaqumu minal lail, ternyata dia tidak lalai dengan istri yang cantik dan kasur yang empuk tersebut, dia tetap berdiri melaksanakan qiyamul lail. Fa yaqulullahu ta'ala, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ya, yadharu syahwatahu fayadhkuruni walau syaa la raqada. Sungguh hamba ini ya, dia meninggalkan syahwatnya. Syahwat bersenang-senang dengan istrinya dan syahwat tidur. Ya. Dia tinggalkan itu. Kemudian dia berzikir kepadaku, dia ingat kepadaku melaksanakan qiyamul lail. Kalaupun padahal dia mampu ya untuk tidur ya. Di dalam musnad dari Ibnu Mas'ud secara marfu ya, ajiba rabbuna min rajulaini. Allah Subhanahu wa taala ya kagum terhadap dua orang. Yang pertama, ya, orang yang pertama yaitu rajulin sara an wita'ihi wa lihafihi min baini hubbihi wa ahlihi ila salatihi raghbatan fi ma indi wa syafaqatan mimma indi. Yaitu seseorang yang dia bangkit ya dari wita'i tempat tidurnya, walihafi selimutnya, min baini hubbihi wa ahlihi dari di antara istri dan keluarganya ya, yang dia cintai. Bangkit untuk apa? Menuju sholat qiyamul lail. Raghbatan fi ma indi,
karena dia sangat berharap apa yang ada di sisiku, di sisi Allah, surganya Allah ya, yang lebih nikmat daripada kasur yang empuk, ya bidadari-bidadarinya yang lebih nikmat daripada dunia ya, dan juga kenikmatan-kenikmatan di sisi Allah yang lebih lebih besar lagi. Wa syafaqatan mimma indi, dan rasa khawatir, rasa takut ya, apa namanya, dan harapan ya apa yang ada di sisiku. Di dalam hadis Abban dari Rabi'an Nas, ya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, "Salasatu mawatin la turaddu fiha ad-da'wah." Kata Nabi SAW, ada tiga keadaan yang doa kita tidak mungkin ditolak. Yang pertama, rajulun yakunu fi bariyatin haitsu la yarahu ahad. Seseorang yang ada di hamparan padang pasir yang sangat luas, di mana nggak ada satu orang pun yang mengetahui keadaan dia, nggak ada yang melihat dia kecuali Allah ya. Fayaqumu fayusalli. Lalu dia pun di tempat yang hampa ini ya, di padang pasir yang luas, menyendiri, dia berdiri dan dia sholat. Fayaqulullahu li malaikati. Maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, alima abdi, ya, hambaku mengetahui. Aku mengetahui tentang hambaku. Atau hambaku mengetahui. Hadza anna lahu rabban yang dzunub. Bahwasanya dia memiliki Rabb yang mengampuni dosanya. Fanzuru madza yatlub. Kalian perhatikan apa yang diminta oleh hambaku itu. Fataqulul malaika, para malaikat berkata, ay rabbi ridhaka wa maghfiratak. Dia meminta ridhomu dan ampunanmu. Maka Allah berfirman, ushidukum, aku bersaksi ya, kepada kalian, anni qad ghafartu lahu wa raditu anhu. Aku mengampuninya dan aku meridhoinya. Subhanallah ya. Kemudian yang kedua, warajulun yaqumu minal lail. Yang kedua adalah seseorang yang bangun di malam hari. Fayaqulullah. Maka Allah SWT berfirman ya. Alaysa qad ja'altul laila sakanan wa nauma subata. Bukankah aku sudah jadikan malam itu tempat yang tempat yang tenang ya, dan tidur sebagai istirahat. Faqama abdi hadza yusolli. Tapi hambaku ini justru di malam hari orang semua tidur, orang semua lelap, orang semua tenang. Justru dia bangun, bangkit, dan dia sholat malam. Ya'lamu anna lahu rabban yaghfiruz dzanba. Dia mengetahui ada Rob, Tuhan, ya, Robnya dia yang mengampuni dosanya. Fayaqulullahu lil malaikati, maka Allah berfirman kepada para malaikatnya, unzuru madza yatlubu abdi. Perhatikan apa yang dituntut diminta oleh hambaku. Para malaikat berkata, ay rabbi ridhaka wa maghfiratik. Ya Rabb, kata para malaikat, hambamu ini berharap mendapatkan ridhomu dan ampunan darimu. Maka Allah menjawab, ushidukum anni qad ghafartu lahu wa raditu anhu. Aku bersaksi kepada kalian ya, hamba-hambaku, bahwasanya aku telah mengampuni baginya dan aku meridhoi untuknya. Nah, kemudian diriwayatkan Imam Ahmad dari Uqbah radhiyallahu ta'ala anhu secara marfu, qala, Nabi SAW bersabda, rajulani min ummati, ada dua orang dari umatku. Yaqumu ahaduhuma, salah seorang mereka yaqumu minal lail ya. Yaqumu ahaduhuma minal lail. Salah seorang dari mereka bangun salat malam. Yu'aliju nafsahu ila tuhuri wa alaihi aqdun fayatawadda. Wa alaihi uqadun fayatawadda. Kemudian dia melawan dirinya untuk melaksanakan wudu. Ya, melawan dirinya maksudnya dia bangkit, enggak membiarkan dirinya santai di kasur gitu ya, rebahan tidur, enggak. Dia dia lawan itu syahwatnya, dia lawan syahwatnya. Apalagi sekarang ada HP ya. Kayaknya tidur dan HP itu lebih kuat syahwat HP. Kenapa? Karena dia bisa nonton, dia bisa ngelihat apa gitu ya, dia bisa beli-beli barang atau dia bisa apa yang dia inginkan, itu subhanallah ya, menghabiskan waktu. Kalau tidur ya sudah tidur gitu, terlelap ya. Ini dengan HP-nya terkadang berjam-jam ya. Maka dia lawan itu semua, kemudian dia berangkat ke tempat wudhunya, wa alaihi uqadun. Dia ada ikatan yang mengikat dia, kemudian dia berwudu. Fa iza wadda'a, atau apabila dia berwudu ya, yadai inhalat uqdatun. Maka ketika dia berwudu, lepaslah satu ikatan itu. Wa iza wadda'a wajhahu inhalat uqdatan. Apabila dia basuh basuh tangannya, lepas ikatan, dia basuh wajahnya, lepas ikatan. Wa iza masa bi ra'si inhalat uqdatun. Apabila dia basuh apa?
Kepalanya itu juga lepas ikatan. Wa iza wadda'a rijlahi inhalat uqdatun. Dan apabila dia basuh kedua kakinya juga lepas ikatannya. Fa yaqulullahu azza wa jalla lillazina wara'al hijab. Maka Allah berfirman, ya, yang Allah berada di belakang hijabnya. Unzuru ila abdi hadha yu'aliju nafsahu yas'aluni. Perhatikan hambaku ini. Dia bangkit ya melawan nafsunya untuk memohon kepadaku. Ma sa'alani abdi hadza fahuwa lahu. Maka apa yang dimohonkan oleh hambaku pada hari ini sungguh ya itu semua adalah baginya. Artinya Allah akan kabulkan permintaannya. Kemudian wafil asaril masyhur, di dalam asyar yang masyhur disebutkan bahwasanya kadzaba man idda'a mahabbati fa idza jannahu lailana ma'anni. Berdustalah orang yang mengklaim mengaku mencintaiku. Apabila datang waktu malam, justru dia tidur, ya, tidak peduli dengan ibadah kepadaku. Alaysa kullu muhibbin yuhibbu khalwatan habibahu? Bukankah setiap orang yang mencintai dia menyukai bermesraan, ya, berdua-duaan dengan kekasihnya? Maksudnya kalau memang mengaku cinta kepada Allah, bukankah seharusnya dia senang, ya, berdua-duaan dengan Allah dengan ibadahnya itu, dengan ibadah qiyamul lailnya. Faha ana muttaliun ala ahbabi. Maka perhatikanlah, aku selalu memperhatikan kekasih-kekasihku, ya. Para ulama, ya, mengkritisi kalimat ahbabi, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidaklah berfirman dengan mengatakan ahbabi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan semua makhluknya adalah ibadi, bukan ahbabi, tetapi ibadi, yaitu hamba-hambaku, dan semua makhluk ini hamba-hamba Allah, ya. Maka kalimat ini kalimat yang dikritisi, maka cukup kita katakan ala ibadi, ya, Allah SWT terhadap hamba-hambanya. Idza jahannama al-lail ja'altu absarahum fi qulubihim faqatibuni ala al-musyahada wa kallimuni ala huduri qadan aqarru a'yun ahbabi fi jannati. Apabila apa namanya? Apabila eh, malam menyelimuti mereka, aku akan jadikan penglihatan mereka berada di dalam hati mereka. Mereka berbicara kepadaku, ya, dengan kesaksian dan berbicara denganku dengan kehadiranku. Maka esok hari aku akan menjadikan sedap pada hati mereka, pada pandangan mereka di dalam surga-surgaku. Nah, asar ini ya, dikeluarkan Abu Nuaim dalam Hilyah dari Fudail ibn Iyad radhiyallahu rahimahullahu taala. Kemudian yanzilullahu taala kulla lailatin ila sama'id dunya. Allah Subhanahu wa taala turun, ya, ke langit dunia setiap malam. Fayaqulu hal min ta'ibin fa'atuba alaihi. Allah berfirman, siapa yang bertobat, aku akan terima tobatnya. Hal min mustaghfirin fa'aghfiru lahu. Siapa yang memohon ampun, aku akan ampuni dia. Hal min da'in fa'ujibu da'watahu. Siapa yang berdoa, aku akan kabulkan doanya. Ila ayan fajr al-fajr, sampai terbit fajar atau datangnya fajar shadiq waktu subuh. Kemudian qala mu'alif rahimallahu taala, kana ba'du salaf yaqumul lail. Dahulu para salaf mereka terbiasa bangun di waktu malam, ya. Fanama laila fa'atahu atin fi manamihi faqala lahu qum ama alimta anna mafatihal jannati ma ashabil laili khazanuha. Maka suatu malam dia tertidur, ya. Kemudian di dalam tidurnya dia bermimpi didatangi seseorang. Kemudian seseorang itu berkata, ama alimta anna mafatiha al-jannah. Tidakkah engkau ketahui bahwasanya kunci-kunci surga itu berada pada ashabul lail, ashabil lail, bersama orang-orang yang membangunkan malam. Maksudnya ashabul lail itu adalah orang yang suka qiyamul lail, ya. Begitu juga khuzanuha, ya, penjaga-penjaganya. Kemudian dikatakan kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, qila li Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ma nastati'u qiyamal lail. Kami kenapa enggak mampu bangun di waktu malam? Qala aqad aqadatkum dzunubukum. Itu disebabkan dosa-dosa kalian. Wakila dikatakan li ba'dil muhibbin, kepada orang yang arif, yang orang yang mencintai Allah, qad a'jazna qiyamul lail, kenapa kami enggak mampu melaksanakan qiyamul lail? Qala qayyadatkum khotayakum, yang menjadikan kalian tidak bisa melaksanakan qiyamul lail karena dosa-dosa kalian.
Wa qala Fudail, berkata Fudail, idza lam taqdir ala qiyamil lail wasyamin nahar fa'lam annaka mahrumun qad qayyadatka khati'atuka. Kalau engkau enggak mampu melaksanakan qiyamul lail dan juga siam di di siangnya, puasa di siangnya, ketahuilah sesungguhnya engkau terhalangi akibat kesalahan atau dosa-dosamu. Naam, ya. Secara umum seperti ini. Secara umum itu dosa itu menghalangi kita dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum ya. Ghalabul amr, kebanyakan orang secara umum seperti ini. Akan tetapi mungkin ada beberapa orang yang terhalangi qiyamul karena uzur syar'i, maka ini tidak dipermasalahkan. Tetapi kalau misalkan orang tidak bisa melaksanakan qiyamul karena dosanya, maka memang seperti seperti itulah ya. Kemudian kala mu'alif rahimahullah ta'ala, ya man daya'a umrahu fi ghairi ta'ati, ya man farrata fi syahri, bal dahru wa da'ahu, ya man bida'atuhu taswifu wa tafritu wa bi'sal bida'ah, ya man ja'ala khasmahu al-Qur'an wa syahru Ramadan. Kaifa tarju mimman ja'alathu khasmaka syafa'ah kulla qiyamin la yanha sahibahu 'anil fahsya'i wal munkar la yazidu sahibu illa bu'dan wa kullu siyamin la yanha an qawli zur wal 'amal bih la yurithu sahibahu illa maqtan waraddan ya qaum aina atharu siyam aina anwarul qiyam. Naam ya, ini apa namanya, panggilan dari penulis ya, mau izon nasihat beliau untuk orang-orang yang menghadapi bulan Ramadan tetapi dia menyia-nyiakan waktu tersebut ya. Wahai orang-orang yang telah menyia-nyiakan umurnya ya pada amalan selain mentaati Allah. Wahai orang-orang yang menyia-nyiakan bulannya ya, menghambur-hamburkannya. Wahai orang yang modal perdagangannya hanya menunda-nunda, melalaikan, sungguh amat buruk bi'sal bidha'ah, perdagangan tersebut. Wahai orang-orang yang menjadikan Al-Quran dan bulan Ramadan bukan temannya tapi musuhnya. Bagaimana ya kalian berharap syafaat dari sesuatu yang engkau justru jadikan lawanmu? Nah, puasa dan Al-Quran itu akan jadi syafaat amalan tersebut. Tapi justru di bulan puasa dia nggak baca Quran. Kemudian juga puasanya dikotori dengan maksiat ya. Maka setiap malam orang yang tidak mencegah ya, kullu qiyamil la yanha sahibu anil fahsya wal munkar la yazidu sahibu illa budan. Setiap qiyamul lail yang tidak bisa mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar tidaklah menambah pelaku tersebut kecuali jauh ya, jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap puasa wa kullu siyamin la yanha an qawli zur wal amal bi, yang tidak mencegah seseorang dari perkataan zur dan justru melakukan perkataan dusta tersebut, la yurisu sahibu illa maqtan wa raddan, tidaklah menambah pelakunya melainkan kemurkaan dan juga penolakan dari ibadah tersebut. Wa ya qaum, wahai kalian ya, wahai kita semua, ini beliau menasihati, aina asarusya, mana pengaruh puasa kita, aina anwarul qiyam, mana cahaya qiyamul lailmu. Ibadah Allah, wahai hamba-hamba Allah, hada syahrul Ramadan, ini adalah bulan Ramadan. Wa fi baqiyatihi lil abidina mustamta'. Seharusnya ya, sisa-sisa dari bulan Ramadan ini harus dinikmati oleh orang-orang yang ahli ibadah. Wa hada kitabullah, ini Al-Qur'an di hadapan kita, fihi yutla wa yusma', yang seharusnya didengar dan dibaca. Wa hadzal Qur'an law anzala 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an yatasadda'. Ini adalah Al-Quran, yang seandainya Al-Quran ini diturunkan kepada gunung, kau akan lihat gunung itu hancur lebur karena ketakutan kepada Allah. Wa ma'a hadza fala qalbun yasha. Tetapi sayang sekali dengan keagungan bulan ini, dengan keagungan Al-Quran, tidak ada hati yang takut kepada Allah. Wala ainun tadma, tidak ada mata yang menangis. Wala siyama yusanu fayanfa, dan tidak ada puasa yang mencegah dia dari perbuatan maksiat ya, yang harusnya bermanfaat puasanya. Wala qiyamus istiqamah fayurja an yashfa, dan tidak ada qiyamul lail yang lurus yang diharapkan dari qiyamulnya itu memberikan syafaat ya. Kemudian qulubun khalat minat taqwa fahiya khirabu balqa. Hati yang kosong dari takwa itu pasti akan hancur dan akan tandus. Wa tarakamat 'alaiha az-dzunub fahiya la tubsiru wa la tusma'. Dan dosa-dosa yang senantiasa menumpuk itu di atasnya tidak akan bisa melihat dan tidak akan bisa mendengar kebenaran maksudnya. Wa kam yutla alaina al-Qur'an wa qulubuna kal hijara au asyaddu qaswah. Betapa kita mendengar Al-Quran, dibacakan Al-Quran,
Tetapi kenapa hati kita seperti batu, bahkan lebih keras dari batu? Kam yatawala alaina syahrul Ramadan. Berapa musim bulan Ramadan melalui kita ya. Wahaluna fi ahli syakwa. Tapi sayang keadaan kita di bulan Ramadan justru seperti orang-orang yang celaka ya. Aina nahnu min qaumin. Di mana kita dibandingkan dengan kaum-kaum mereka. Idza sami'u da'i Allah ajabu. Yang apabila mereka mendengar seruan dari Allah, panggilan Allah, mereka langsung mengabulkannya seruan tersebut. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, wajilat qulubuhum wa anabu. Mereka semua hatinya menjadi takut dan mereka semua segera kembali berlari kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ini mauizah syair yang ditulis oleh penulis penutup dari bab tentang Qiyamul Ramadan ini. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa hadana ila siratal mustaqimah. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal 'ifata wal ghina. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal Syekh Muhammad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz atas materi yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ustaz, izin apakah kita buka sesi tanya jawab, Ustaz? Kita cukupkan saja. Insya Allah nanti mudah-mudahan akhir dari akhir dari pembacaan kitab ini mudah-mudahan ada waktu kita untuk tanya jawab. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Ustaz Faizal Misna atas materi yang sudah disampaikan pada kajian malam hari ini. Kami juga ucapkan jazakallahu kepada para jemaah yang sudah dapat hadir di kajian kita pada malam hari ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan tadi bisa menambahkan iman dan takwa kita, serta menambahkan hasanah keimanan kita untuk mempersiapkan diri menyambut Ramadan di 14 Hijriah. Baik, mari kita tutup perjumpaan kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum. Baik, sebelum kami tutup, kami informasikan kepada jamaah bahwasanya insya Allah besok di tanggal 25 Januari kita akan ada kajian bersama Ustadz Dr. Musyafa Ad-Darini, Hafizullah Ta'ala, yang akan mengkaji kitab Al-Kabair dan masuk di pembahasan dosa besar ketiga, yakni tentang sihir. Oleh itu kami mengajak kepada jamaah untuk bisa ikut hadir di kajian besok hari, di hari Ahad, dan ikut men-share informasi kajian tersebut seluas-luasnya. Baik, kami selaku panitia dari Bumi Pengajian mengucapkan formal maaf jika terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan kajian pada malam hari ini. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, persilakan kepada jemaah dari meeting. Barakallahu fikum.